kita bersihkan, kita tegakkan. Pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina dari tahun 2018 sampai 2023 masih terus dikembangkan penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik sudah menetapkan 9 orang tersangka. Yang sekarang jadi trending adalah pernyataan Ahok. Ada kemungkinan menurut Ahok, BPK juga bermain dalam kasus ini. Berarti bisa akan melebar kemana-mana. Ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Tapi, bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Yang mesti diperjelas, kasus ini terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding atau anak perusahaan dan kontraktor kontrak kerjasama. Dalam hal ini, Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, minta maaf atas kasus yang menyeret sejumlah pejabatnya. Kalau kita bicara kronologi, kasus ini dimulai ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Disinilah peran Rifa Siahaan selaku Dirut PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, dan Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International yang melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengkondisian ini membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Di sisi lain, produksi minyak mentah dalam negeri ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Secara otomatis, minyak mentah yang ada di dalam negeri harus diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri inilah adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker. Dalam pengadaan impor ini, Rifa Siahaan membeli RON 90 atau Pertalite yang kemudian di-blending di depo agar bisa menjadi RON 92. Storage PT Orbit Terminal Merak milik Muhammad Keri Adrianto Riza, anak dari Raja Minyak Khalid, jadi tempat blending. Dalam pengadaan impor, Yoki Firnanda selaku Dirut PT Pertamina International Shipping lalu melakukan markup sebesar 13 hingga 15%. Dalam markup, Mkar juga mendapat keuntungan dari sini. Sementara itu Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim, sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak, melakukan komunikasi dengan pihak tersangka, Agus Purwono, agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi. Yang terbaru, penangkapan Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, dan juga Edward Korn, VP Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya ditangkap karena juga terlibat dalam pembelian bahan bakar RON 90 dengan harga RON 92. Tapi kalau kita amati apa yang dilakukan oleh para tersangka ini sebenarnya merupakan kasus dengan modus lama. Modus operandi yang digunakan pun bervariasi, mulai dari penggelembungan harga proyek, suap, hingga penyalahgunaan wewenang. Soal seberapa besar dan kemana aliran dana hasil dugaan markup maupun potensi kickback mengalir masih terus didalami. Investigasi terbaru dari Kejaksaan Agung ada potensi kerugiannya itu bisa mencapai 980 triliun. Wow. Oke, mari kita sedikit berandai-andai. Seandainya uang sebanyak itu dipakai untuk memberikan BBM gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, anggaplah ya, konsumsi BBM harian nasional sekitar 200 juta liter dengan harga Pertalite 10.000. Dana ini bisa menggratiskan BBM untuk seluruh rakyat selama lebih dari 1 tahun. Atau ya, jika setiap orang miskin ekstrim diberi 500.000 per bulan, dana ini bisa membantu 155 juta orang miskin selama setahun penuh. Hampir setara dengan setengah populasi Indonesia. Artinya, dana ini cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia berkali-kali lipat. Seperti yang sudah disebut tadi, total ada 9 tersangka yang telah ditahan oleh Kejagung. Dan apakah ada keterlibatan dari pejabat atau petinggi negara masih didalami. Tapi pernyataan Ahok dalam potongan video tadi penting untuk ditindaklanjuti dengan serius. Ahok bahkan mengaku bersedia dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ini.
Dalam potongan video wawancaranya, Ahok terlihat begitu gatal ingin membongkar praktik korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Mantan Komisaris Utama Pertamina ini bahkan mengklaim punya alat bukti berupa notulensi hingga rekaman rapat selama menjabat di perusahaan minyak dan gas ini. Semua catatannya kan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Itu artinya, Ahok bisa jadi saksi kunci dan penting untuk membuktikan sangkalan dari penyidik di Kejaksaan. Pun bila Ahok ternyata tahu hal di luar kasus yang sedang ditangani Kejagung saat ini, maka itu akan jadi lebih bagus lagi. Dalam hal ini, Kejaksaan juga bisa melakukan pendalaman terhadap hal tersebut. Sekaligus bisa membuka kemungkinan apakah ternyata informasi yang dimiliki Ahok itu berharga. Apakah itu mengarah kepada pidana atau hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti. Mana tahu, Ahok punya bukti soal benar atau tidaknya pengoplosan BBM yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Karena ada saling bantah antara Kejagung dan Pertamina. Di tengah proses hukum yang berjalan, Kejagung menegaskan adanya praktik blending Pertalite dengan Pertamax. Dalam penyelidikan, Kejagung menemukan indikasi pencampuran Pertalite dengan Pertamax di depo atau tempat penyimpanan. Namun, PT Pertamina Patraniaga menegaskan kalau tidak ada praktik pengoplosan dalam pengadaan maupun distribusi BBM. Tapi kemudian, pernyataan Pertamina ini langsung dibantah Kejagung. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, BBM hasil oplosan kemudian dijual dengan harga Pertamax. Sampai saat ini, Kejagung terus melakukan penelusuran. Tim penyidik mulai melakukan penggeledahan di sejumlah anak perusahaan Pertamina dan perusahaan swasta ataupun nama-nama yang terkait. Di PT Orbit Terminal Merak, tim penyidik menyita hampir 100 dokumen dan barang bukti lainnya. Sementara, di kediaman Riza Khalid di kawasan Panglima Polim, penyidik menyita uang tunai 900 juta rupiah, lalu beberapa dokumen serta rekaman CCTV. Penyidik dan menyita berupa DPR, serta CCTV. Ya, meski masih sementara dalam penyidikan soal apakah benar ada pengoplosan, publik sudah terlanjur tidak percaya dengan Pertamina. Di media sosial, gerakan beralih ke SPBU swasta menggema. Yang di daerah gimana nih? Ada banyak video sindiran kepada Pertamina. Salah satunya komika Ardit Erwanda yang seolah tidak menganggap SPBU Pertamina. Efeknya, sejumlah warga bahkan beralih ke SPBU swasta. Terlihat, terjadi antrean yang cukup panjang di SPBU seperti Shell. Hanya saja, SPBU swasta seperti Shell Indonesia selalu punya kendala kelangkaan BBM. Menurut manajemen Shell Indonesia, bukan karena ketersediaan BBM, tapi karena perizinan yang lambat dari Kementerian ESDM. Sangat related ya dengan video satir dari bintang Emon, SPBU swasta justru panik. Kenapa, Pak? SPBU kita nggak rame aja, kita diwajibin lebih mahal. Iya, karena selalu ada regulasi baru yang bakal dibebankan ke mereka jika mereka lebih unggul. Apakah harga harus lebih mahal dari BBM Pertamina atau ya seperti tadi, izinnya dipersulit? Halo, Pak? Halo, ini kami dari kantor pusat. Ini ada peraturan baru ya. Setiap pembelian di luar SPBU kami, selama pengisian, customer-nya harus kayang. Harus kayang, Pak? Saya 3 liter, Bang. Presiden Prabowo sendiri dengan tegas akan membersihkan Pertamina dari praktik-praktik korupsi. Kita bersihkan, kita tegakkan. Pokoknya membela kepentingan rakyat. Mahfud MD sendiri mengapresiasi tindakan tegas Kejagung dan Presiden untuk bersihkan korupsi di Pertamina. Saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Nah, yang menarik postingannya di X itu soal doa masuk pom bensin. Ayo, mari sama-sama kita aminkan. Dan sekali lagi pernyataan Ahok ini harus ditindaklanjuti. Karena menurutnya bukan cuma Rifa Siahaan, tapi juga oknum BPK. Ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Sementara itu, Erick Thohir menyebut akan melakukan review total di PT Pertamina. Tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Nah, apakah Bapak Erick Thohir akan bersih-bersih di Pertamina? Itu kita tunggu. Tapi yang jadi pertanyaan serius, apakah upaya pemberantasan ini benar-benar dijalankan?
atau hanya sekedar pergantian pemain di lingkaran kekuasaan. Karena sejarah korupsi di Pertamina bukan hal baru. Dari kasus mafia migas hingga markup proyek, skandal ini seolah menjadi pola yang terus berulang. Modus operandi yang digunakan pun bervariasi, mulai dari penggelembungan harga proyek, suap, hingga penyalahgunaan wewenang. Bahkan dalam beberapa kasus, skandal korupsi ini melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan dan pihak swasta, menunjukkan adanya jejaring korupsi yang kompleks. Setiap kali skandal korupsi besar terungkap, pemerintah kerap merespon dengan mencopot pejabat terkait dan menggantikannya dengan sosok yang baru. Namun, langkah ini seringkali tidak disertai dengan perubahan sistemik yang lebih mendalam. Akibatnya, pejabat baru pun rentan mengulangi pola lama karena sistem yang masih memberikan celah bagi praktik-praktik korupsi.